Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Ramadhani dengan NIM 1930630258. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Produksi dan Produktivitas Quran Surat An-Nahl ayat 14, Zakat Quran Surat At-Taubah ayat 103. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan produksi dan produktivitas. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuk yang dinamakan produksi jasa. Sedangkan produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Laut merupakan salah satu bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi laut amatlah penting bagi kehidupan umat manusia. Dari laut, manusia dapat mengenal berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada di laut. Tentu ada yang dapat dikonsumsi dan ada pula yang tidak dapat dikonsumsi. Manusia pun mengenal jenis perhiasan yang berasal dari makhluk yang ada di laut, seperti adanya mutiara yang berasal dari cangkang kerang. Selain itu, laut dapat pula berfungsi sebagai mata pencarian hidup manusia dengan adanya perkapalan, baik untuk bisnis kargo, perniagaan, maupun sarana transportasi. Allah menjelaskan keberadaan laut dalam Quran Surat An-Nahl ayat 14. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, yaitu yang artinya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Penafsiran ayat menurut Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, ayat berbicara mengenai nikmat Allah kepada makhluknya berupa menundukkan segala hal yang ada di lautan bagi manusia. Laut dapat diartikan dengan laut dengan airnya yang asin maupun sungai yang airnya tawar. Kedua tempat tersebut diberikan Allah kepada manusia agar dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Sebagaimana laut yang airnya asin, maka dalam tempat tersebut terdapat berbagai jenis makhluk yang baik berupa hewan seperti ikan, karang, dan kerang. Lalu di sungai yang airnya tawar terdapat berbagai makhluk seperti ikan, buaya, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Tentunya dari berbagai hal tersebut dapat digunakan oleh manusia dalam rangka mencari penghidupan. Manusia dapat mengambil manfaat dari lautan tersebut seperti mengonsumsi daging segar berupa ikan, lalu dapat pula membudidayakan makhluk hidup di laut seperti mutiara yang keluar dari cangkang kerang, juga permata. Keduanya memiliki fungsi sebagai aksesoris, juga perhiasan yang memiliki estetika tinggi. Masih menurut Al-Tabari, dalam ayat ini terdapat redaksi mewakili yang merupakan bentuk jamak dari kata makir. Redaksi ini dalam bahasa Arab bermakna suara arah angin, tetapi jika dikaitkan dengan ayat ini, maka berarti suara perahu yang berlayar di lautan mengikuti arus air dan arah angin. Semua ini diciptakan Allah agar manusia dapat mencari penghidupan dengan memanfaatkan hasil dari laut, sehingga tujuan akhir dari hal ini agar manusia dapat mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari, Jami' Al-Bayan. Kemudian Imam Ibnu Katsir berpendapat mengenai ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan laut sebagai sarana transportasi bagi umat manusia, sebagaimana dalam sejarah umat manusia bahwa Nabi Nuh merupakan orang pertama yang menggunakan kapal sebagai sarana untuk menyelamatkan umatnya dari bencana banjir bandang. Lalu generasi demi generasi mulai menandikan laut sebagai sarana transportasi yang menghubungkan lintas wilayah dan benua. Dengan ini, Allah menundukkan laut untuk hambanya agar dapat dijadikan sarana penghidupan, serta dapat mencari karunia, juga saling membantu antara satu bangsa dengan bangsa lain, serta hal ini bertujuan agar manusia dapat mensyukuri salah satu nikmat Allah bagi umat manusia.
Menurut Syahid Muhammad Husain, berkenan dengan ayat ini di atas bahwa laut merupakan salah satu bentuk nikmat Allah kepada umat manusia selain langit, bumi, gunung, jalan-jalan di darat. Adapun tujuan dan penciptaan laut bagi umat manusia selain dapat menggunakan hasil laut untuk dikonsumsi maupun memproduksi perhiasan, laut dapat pula digunakan sebagai sarana transportasi, yakni dengan adanya jalur perdagangan laut dengan menggunakan kapal. Selain itu, ada pula perahu layar yang digunakan oleh nelayan untuk mencari nafkah, juga kapal persiar yang berkeliling dari satu negara ke negara lain. Semua bertujuan untuk mencari karunia dan rezeki Allah. Maka salah satu bentuk syukur kepada Allah secara nyata adalah memanfaatkan laut dan menjaga laut untuk kemaslahatan umat manusia. Setelah membahas mengenai pesan Allah kepada hambanya, dalam surat Al-Nahl ayat 14 dapat dipahami bahwa laut merupakan salah satu karunia Allah terbesar di muka bumi. Oleh karena itu, sebagai anak bangsa Indonesia, hendaklah memiliki kepekaan dengan tidak mengotori dan merusak makhluk-makhluk yang ada di laut, seperti merusak karang, juga menangkap ikan dengan cara yang tidak baik. Laut juga sarana perdagangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, negara dengan negara lainnya. Kemudian, Tafsir Al-Mukhtasar Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, Allah menundukkan lautan bagi kalian agar kalian dapat memakan daging yang lembut dan nikmat dari ikan dan sejenisnya, dan agar kalian dapat mengeluarkan perhiasan setelah menyelam untuk mendapatkan mutiara dan marjan. Dan kamu melihat kapal-kapal membelah ombak lautan ketika pulang dan pergi mengangkut barang-barang, dan agar kalian dapat mencari rezeki dengan berniaga sehingga kalian dapat bersyukur kepada Tuhan kalian dengan perkataan dan perbuatan atas segala kenikmatan yang tidak terhitung ini. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tafsir Quran Surat At-Taubah ayat 103, ambillah wahai Nabi dari sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat, yang mencampur adukan antara amal salih dan perbuatan buruk lain, sedekah atau zakat yang membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas. Dan berdoalah kepada Allah bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan meningkatkan ampunan bagi mereka dari dosa-dosa itu. Sesungguhnya doamu dan permintaanmu ampunanmu akan menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar tiap-tiap doa dan ucapan, Maha mengetahui keadaan-keadaan hamba-hamba dan niat-niat mereka. Dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat sesuai dengan perbuatannya. Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, ambillah wahai Rasul dari harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dari noda-noda maksiat, serta dosa dan mengembangkan kebaikan mereka. Dan panjatkanlah doa untuk mereka setelah kamu mengambil zakat dari mereka. Sesungguhnya doamu adalah rahmat dan ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar doamu lagi Maha mengetahui amal perbuatan dan niat mereka. Tafsir Al-Mukhtasar Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid. Hai Rasulullah, ambillah zakat dari orang-orang yang bertaubat dan mengakui kesalahan mereka, agar menyucikan mereka dari dosa-dosa dan menambah kebaikan mereka, sehingga mereka meraih keikhlasan kepada Allah. Allah Maha mendengar segala dosa dan perkataan dan Maha mengetahui segala taubat dan perbuatan.
Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Markas Tadzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Prof. Dr. Imad Zuhair, Hafiz Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, min amwalihim sodakotang atau ambil zakat dari sebagian harta mereka. Terdapat pendapat mengatakan yang dimaksud adalah zakat yang wajib dikeluarkan, dan pendapat lain mengatakan ini merupakan sedekah yang hanya diwajibkan atas orang-orang yang mengakui kesalahannya tersebut karena setelah penerimaan taubat mereka, lalu mereka menawarkan harta mereka kepada Rasulullah, sehingga turun ayat ini yang memerintahkan Rasulullah untuk mengambil sebagian harta mereka dan bukan seutuhnya. Zakat merupakan salah satu rukun yang termasuk rukun ketiga dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, sehingga keberadaan disetarakan dengan ibadah-ibadah lain seperti sholat, puasa, dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang. Dalam Al-Quran selalu menggandengkan sholat dengan zakat. Hal ini menunjukkan eratnya hubungan antara sholat dengan zakat. Dalam hal keutamaannya, sholat dipandang seutama-utamanya ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama-utamanya ibadah maliyah. Zakat juga menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah fardu atau wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Baiklah, itu saja pemaparan presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.